Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materinya ya, adik-adik mahasiswa. Yakni kita masuk ke bab 2 atau materi minggu kedua, gerak pada satu dimensi, titik acuan dan perpindahan percepatan gerak dengan percepatan konstan dan terakhir gerak jatuh bebas. Ini judulnya gerak pada satu dimensi, kemudian outline yang perlu kita pelajari itu adalah titik acuan hingga gerak jatuh bebas. Dari sini ke sini ini biasa kita kenal dengan GLB ya, di SMP atau di SMA. Kalau yang ini biasa kita kenal dengan GLBB. Mohon maaf kalau orekannya jelek karena saya menggunakan mouse. Oke, saya lanjutkan. Nah, studi tentang gerak benda dan konsep terkait gaya dan energi membentuk bidang ilmu yang disebut dengan mekanika. Nah, mekanika biasanya dibagi menjadi dua, yakni kinematika, kemudian dinamika. Kinematika sendiri merupakan deskripsi tentang bagaimana benda bergerak, sedangkan dinamika itu yang berhubungan dengan gaya dan mengapa benda bergerak seperti itu. Nah, pada bahasan bab ini kita fokusnya di kinematika, ya. Kinematika, seperti itu. Lanjut. Nah, dalam ilmu gerak yang dibahas secara mekanika klasik, kita menganalisa objek yang bergerak tanpa memperhatikan penyebab dia bergerak. Dalam hal ini dikenal dengan kinematika, ya. Jadi kinematika itu adalah sesuatu yang membahas mengenai gerak di mana kita tanpa memperhatikan penyebab dia bergerak. Itu kinematika. Kalau dinamika, kita perhatikan mengapa dia bergerak. Nah, objek gerak yang dibahas dalam hal ini adalah segala yang bergerak namun kita anggap sebagai partikel kecil atau sebuah titik. Jadi walaupun sebuah mobil kita anggap itu suatu titik yang bergerak. Kemudian dalam fisika, gerak terbagi menjadi 3, yakni gerak lurus atau gerak translasional, kemudian gerak melingkar atau rotasional, kemudian terakhir gerak bolak-balik atau vibrasional. Nah, di sini kita membahas kinematika gerak lurus dalam satu dimensi. Hanya terbatas di gerak lurus saja. Nah, materi pertama yakni titik acuan dan perpindahan. Jadi diilustrasikan seperti halnya orang dalam kereta. Jadi kalau kita melihat dari luar kereta, maka yang kita lihat adalah orang atau keretanya bergerak berbarengan, seperti itu. Namun, kalau kita berada dalam kereta itu sendiri, yang bergerak bukan keretanya, tapi benda di sekitar kita, rumah orang lah yang bergerak seperti itu. Ini yang paham yang pernah naik kereta. Nah, dalam titik acuan ini akan menghasilkan suatu istilah yakni jarak, ya. Kemudian perpindahan. Nah, jarak sendiri atau dikenal dengan distance itu panjang lintasan yang ditempuh dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi seperti halnya di sini. Di sini ada X2 ke X1, kemudian ada X2, dia berpindah dari 10 ke 3, artinya dia menempuh jarak 10 ke 20, 20 ke 30, berarti 20 ya. 30 kurangi 10. Maka jarak yang ditempuh adalah 20. Seperti itu. Namun kalau perpindahan itu lebih ke fokus pada posisi atau titik awal
ke titik akhir. Ini contohnya. Jadi titik awalnya di sini misal di 0. Kemudian dia bergerak sejauh 70, kemudian dia balik sejauh 30. Maka kalau kita berbicara jarak, maka dia sudah menempuh 100. Ya. 70 ditambah 30. Namun kalau kita bicara perpindahan, dia hanya berpindah sejauh 40 karena 70-nya dia karena 30-nya dia balik seperti itu. Jadi itu bedanya jarak dan perpindahan. Selanjutnya, dari perbedaan jarak dan perpindahan tadi, ada istilah dalam hal kecepatan yang dikenal dengan kelajuan, kemudian kecepatan. Kelajuan sendiri itu mengacu pada seberapa jauh perjalanan yang ditempuh dalam waktu yang telah ditentukan, jadi jarak yang digunakan. Kalau kecepatan, velocity, itu mengacu atau ditentukan berdasarkan perpindahan posisi awal dan posisi akhir. Ini bisa dilihat dari rumus di atas ini. Kalau average speed itu menggunakan distance traveled dan time elapsed. Kemudian average velocity dia menggunakan displacement, final position dan initial position. Nah, itu letak perbedaannya. Jadi kalau ada orang lari keliling lapangan, tiba-tiba dia lari keliling nyampe ke posisi awal, kalau ditanya kecepatan rata-rata, kelajuan rata-rata, maka ada angkanya, karena yang dihitung adalah panjang lintasan. Tapi ketika yang ditanya adalah kecepatannya, sedangkan dia dari posisi awal balik lagi ke posisi awal lagi, maka kecepatannya 0 namanya. Velocity-nya 0, seperti itu. Karena dia tidak berpindah. Itu logikanya. Untuk kecepatan sesaat, ini menggunakan limit. Ini tidak saya bahas dalam, karena ini kalian harus paham turunan dulu. Saya rasa belum bisa saya masukkan untuk materi ini, karena di matematikanya pasti belum sampai ke bab turunan. Jadi untuk kecepatan sesaat itu secara definisi adalah pada saat tertentu. Jadi misal dia bergerak mengelilingi lingkaran atau mengelilingi lapangan tadi. Jadi berapa kecepatan saat setengah tempuh lapangan. Nah, pada saat itu yang dimaksud. Nah, itu biasanya dapat kita selesaikan jika pergerakan atau kecepatan orang itu berupa persamaan terhadap fungsi waktu. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kecepatan sesaat. Begitu juga dengan percepatan. Jadi ada percepatan rata-rata, ada percepatan sesaat dengan bentuk rumus yang mirip. Kalau kecepatan itu adalah perubahan jarak atau perubahan tempat, displacement-nya, perpindahannya tiap waktunya. Kalau percepatan itu adalah perubahan kecepatannya. Kalau perubahan kecepatannya dari kecil ke besar, maka dia tambah cepat istilahnya. Jadi dipercepat atau percepatan. Kemudian kalau dia kecepatannya dari cepat jadi berkurang, maka dia diperlambat atau melambat atau perlambatan. Nilainya negatif. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan percepatan. Istilahnya ada dua macam, kalau positif percepatan, kalau negatif perlambatan. Sampai di sini, ini hanya rumus sederhana yang dikenal dengan gerak lurus beraturan. Kalau di SMP dan di SMA atau SMK. Selanjutnya kita masuk ke gerak percepatan konstan. Gerak percepatan konstan, gerak dengan percepatan konstan atau yang dikenal dengan gerak lurus berubah beraturan. Jadi yang dimaksud berubah beraturan itu yang berubah kecepatannya secara beraturan. Kalau kecepatan berubah secara beraturan, berarti dia memiliki percepatan yang konstan. Seperti itu maksudnya. Nah, rumus yang terkenal ada 3. Ya, jadi ada Vt sama dengan V0 AT, kemudian Xt sama dengan X0 V0t plus setengah AT kuadrat, dan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A
delta X atau S biasanya, atau D seperti itu, displacement istilahnya. 3 ini. Jadi rumusnya 3 ini saja pilihannya. Jadi kalau ketemu pertanyaan mengenai gerak dengan percepatan konstan atau GLBB, silahkan pikirkan dari 3 rumus ini saja, jangan oleh ke rumus yang lain. Saya jelaskan sederhana saja ya untuk asal muasal dari rumus ini. Oke, ini A rata-rata, ya kecepatan rata-rata, percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Kemudian kalau posisi dimulai dari tidak bergerak kemudian bergerak, maka T1-nya sama dengan 0. Terus kita VT min V0 kali silang saja, ketemunya dapatlah. Nah ini. Ini sesuai dengan rumus yang ini. Ya. Selanjutnya, nah ini untuk metode pendekatan yang percepatan sesaat tadi. Sama ketemunya, hanya dia metodenya integral turunan. Jadi persamaan diferensial. Kita belum diajari itu. Jadi ini saya lewati saja. Karena ini hanya proses. Yang penting kalian bisa memahami cara menggunakan 3 rumus ini. Nah, ini pembuktian pertama. Kemudian, ini salah satu rumus yang tidak begitu terkenal untuk gerak percepatan konstan atau GLBB. Jadi kecepatan rata-rata bisa dihitung dengan kecepatan akhir ditambah kecepatan awal dibagi 2. Nah, ini jarang diberitahu karena hanya digunakan dalam penurunan rumus atau pada pertanyaan-pertanyaan tertentu atau soal-soal jebakan dalam olimpiade. Nah, V rata-rata itu adalah sama rumusnya dengan A rata-rata di atas. Jadi tinggal kita ubah, kemudian V rata-rata di sini. Nah, kita ganti dengan yang ini. Nah, dia jadi begini. Jadi seperti ini. Kemudian dilanjutkan. Nah, ini. Tinggal operasi matematika saja, operasi aljabar. Selanjutnya, pindah ruas. Ini V0, ini kan tadi ada VT. Ada VT di sini. Ya, dia berubah menjadi V0 AT. Dari mana? Dari sini. Dari atas sini. Dari sini. Dari rumus yang kita turunkan tadi. Seperti itu. Lanjut. Nah, akhirnya ketemulah V0 atau XT. Ini rumus kedua. Ya, yang ini. Oke. Atau dengan cara limit juga ketemu ini. Ya, sama caranya. Minimal tahu, walaupun tidak begitu paham, karena pada intinya 3 rumus ini yang harus kalian pahami cara menggunakannya. Kalau penurunannya boleh kalian pahami kalau misalkan lupa rumusnya, tapi setidaknya tahu untuk proses asal-muasal dari rumus itu. Oke. Ini rumus kedua, kemudian rumus ketiga berasal dari sini. Ini diambil dari ini, yang ini ya. Kemudian ini kita ganti delta X, perpindahan. Kemudian ini T, ini ada T, ya, diganti. Yang ini T-nya. Dari mana? Dari rumus yang awal ini. Dari sini. Dijadikan T sama dengan. Lanjut. Nah, langsung ketemu rumus ketiga. Maka terbukti rumus ketiganya. Seperti itu. Itu untuk proses penurunannya. Namun pada intinya, maksud dari penurunan rumus ini hanya membuktikan kalau 3 rumus itu benar adanya dan logis. Dan kita masuk ke contoh. Contoh 1. Gerak dengan percepatan konstan. Contoh 1 pada bab ini. Seorang sedang merancang sebuah airport bandara untuk pesawat kecil sederhana. Pesawat tersebut bergerak dengan akselerasi 2 meter per sekon kuadrat dan untuk landas atau take off harus mencapai kecepatan setidaknya 27,8 meter per sekon. Nah, sampai di sini, jadi artinya ada pesawat. Pesawat itu mampu bergerak dengan akselerasi 2 meter per sekon ya. Di sini ada 2 meter per sekon. Akselerasi itu percepatannya. Kemudian
dia baru bisa mengangkat badannya, sayapnya mampu mengangkat badan tubuh pesawatnya kalau dia sudah menempuh kecepatan sebesar 27. Seperti itu. Nah, orang ini mau mendesain airportnya kira-kira agar dia masuk akal untuk take off-nya seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya, jika panjang lintasan landas 150 yang didesain, apakah lintasan tersebut memenuhi syarat bagi pesawat untuk landas? Kemudian, jika tidak, berapa panjang minimal lintasan yang harus disediakan? Seperti itu. Oke, diketahui yang A, ini percepatannya, ini kecepatannya, syarat take off-nya. Kemudian, ini yang diketahui X150 apakah memenuhi syarat. Berarti kita harus mencari kecepatan saat 150. Apakah sudah mencapai 27,8 atau belum. Nah, ada 3 rumus tadi. Rumus yang ini yang digunakan karena tidak ada hubungan dengan waktu. Jadi, rumusnya tadi bisa kita pakai yang terakhir karena tidak ada hubungan dengan waktu, tidak ada T-nya. Nah, ini. Oke, kita masukkan angkanya, VT-nya yang mau kita hitung, kemudian V0-nya 0 karena dimulai dari diam, landasannya pesawat dari diam mulai bergerak, kemudian 2, A-nya 2 kali 150, ketemunya 600, VT kuadrat. Ketika diakarkan ketemunya 24,4. Nah, ini kalau kita perhatikan, dia tidak kecepatan yang dihasilkan untuk landasan sepanjang 150 meter tidak memenuhi syarat minimum karena kurang dari 27,8, dapatnya 24. Jadi dengan panjang lintasan 150 pesawat akan gagal landas, maka desainnya harus diperbaiki seperti itu. Lanjut, jika tidak, berapa panjang minimal lintasan yang harus disediakan? Maka panjang minimal yang harus disediakan dengan rumus yang sama, kita masukkan kecepatan VT-nya, masuk kecepatan minimal. Maka di sini 27,8 kuadrat ditambah 0 plus 2 kali 2x. Nanti ketemunya, ini 27,8 kuadrat, ketemunya 772,84, kemudian yang ini 2 kali 2x, 4. Sama matematika aljabar biasa. Selanjutnya ketemunya X-nya 193,21 meter. Maka ini syarat minimal agar bisa landas. 193,21. Jangan dibulatkan. Kalau dibulatkan ke 193 kurang berarti. Maka dia tetap tidak bisa landas. Kalau mau dibulatkan, bulatkan ke atas. Jadi diperhatikan makna fisiknya. Sebaiknya dibiarkan angka begini. Maka bisa kita simpulkan, jadi panjang lintasan minimalnya, minimal ya, jadi lebih boleh, kurang tidak boleh. 193,21 meter. Itu untuk mendesain airportnya. Ini salah satu soal aplikatif yang dapat menerapkan langsung mengenai rumus ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama di desain engineer. Lanjut. Materi terakhir, gerak jatuh bebas. Pada dasarnya konsep analisis yang digunakan sama dengan gerak dengan percepatan konstan ya. Jadi GLBB saja sebenarnya sama. Hanya bedanya dalam kasus ini percepatan konstan yang digunakan adalah percepatan gravitasi. Jadi nilai A-nya itu sudah ada. Jadi tidak perlu diberitahu di soal, otomatis kalau dia bicara gerak jatuh bebas, jatuh sendiri maksudnya tidak dijatuhkan, maka ya, dia menggunakan gravitasi, geraknya ke atas ke bawah pastinya. Gravitasi bumi. Oke, contoh sebuah bola terjatuh, berarti tidak dijatuhkan ya, terjatuh sendiri, kecepatan awalnya 0 jadinya, karena dia tidak dilempar ke bawah. Dari atas gedung pada ketinggian 70 meter, tentukan seberapa jauh bola jatuh saat setelah 1 sekon, 2 sekon, dan 3 sekon. Jadi pertanyaannya berapa jauhnya dari titik ketinggian. Jadi sudah dia bergerak jatuh berapa jauh, seperti itu. Kalau sudah pas 1 detik, pas 2 detik, dan pas saat 3 detik.
Nah, diketahui ya, ini ada gedung tingginya 70 meter, kemudian ada bola jatuh ya. Maka pertanyaannya jauh bola saat setelah 1 sekon. Nah, ini kita pilih rumus yang ada waktunya, kemudian tidak ada berhubungan dengan kecepatan akhir. Ini pilihan rumusnya yang mungkin. Jadi hanya berkutat di 3 rumus tadi saja. Kemudian ini G, karena tadi A jadi G ya. A ini nanti tanda plus ini bisa minus. Kalau bergerak ke atas dia minus karena mengalami perlambatan. Ini kebetulan jatuh ke bawah, gerak ke bawah seperti itu. Maka dia plus. Nah, ini tinggal dimasukkan saja angkanya. Kecepatan awalnya 0, sudah diketahui oleh soal. Maka ini 0, kemudian setengah, 9,8 kali 1 detik. Maka dia sudah bergerak 4,9 meter. Atau kalau bicara bolanya sudah berada di ketinggian 65,1. Seperti itu, dikurangi 4,9. Kalau ditanya ketinggiannya. Tapi kebetulan ditanya seberapa jauh. Maka dia sudah bergerak 4,9 meter setelah 1 detik. Selanjutnya bagaimana dengan yang 2 detik atau 2 sekon? Dengan cara yang sama didapatkan 19,6. Bagaimana dengan 3 detik? Sama saja. Tinggal ketemunya 44,1. Berarti dia masih belum lewat separuh sudah. 3 detik kemudian sudah lewat separuh. Seperti itu. Itu untuk contoh 2. Gerak jatuh bebas. Selanjutnya, contoh 3 itu seorang yang melempar bola lurus ke atas dengan kecepatan 15 meter per sekon. Hitunglah tinggi maksimum yang dapat dicapai. Lama bola melayang hingga sampai ditangkap kembali. Berarti dilempar kemudian ditangkap kembali. Nah, ini ilustrasinya. Jadi posisi A ya. Kemudian B, kemudian C ditangkap kembali istilahnya. Nah, itu di soal B. Yang pertanyaan pertama, tinggi maksimum yang dapat dicapai berarti dari posisi A ke B. Tinggi maksimum itu maksudnya bola ketika dilempar ke atas, saat mencapai titik maksimum dia berhenti sejenak kemudian jatuh. Maka di sini saat di posisi B, V-nya 0, seperti itu ya. Jadi diketahui ya, tadi kecepatan awal lemparnya 5, kemudian tinggi maksimum yang dapat dicapai, karena berhubungan dengan tinggi, maka ada 2 rumus yang berhubungan dengan jarak dalam GLBB. Ada yang Y sama dengan bla 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 tadi, kemudian ada yang V kuadrat itu. Nah, ini yang bisa digunakan adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX, itu rumusnya. Kemudian rumusnya kita sesuaikan dengan gerak jatuh bebas. VT kuadrat V0 kuadrat min, di sini ada min ya, padahal plus awalnya. Min di sini maksudnya karena dia bergerak ke atas, mengalami proses perlambatan. Seperti itu. Kemudian yang X ini kita ganti dengan H. Nah, seperti itu. Lanjut, tinggal kita masukkan angkanya, VT-nya berarti saat dia menuju tinggi maksimum 0, kemudian V awal, V lemparnya 15, 2, G 9,8, ini jadi H max. Kenapa kok ditulis H max? Karena di sini 0. Kalau ini tidak 0, maka ini bukan H max. Seperti itu. Selanjutnya tinggal hitung saja. Secara aljabar ketemunya 11,47 meter. Maka tinggi maksimum yang dapat dicapai dengan melempar 15 meter per sekon, kecepatan awalnya ketemunya 11,47. Seperti itu. Lanjut untuk pertanyaan kedua. B, lama bola melayang hingga sampai ditangkap kembali. Jadi dari A ke B balik ke C. Gitu. Pertanyaannya itu. Jadi dia balik lagi ke bawah. Kemudian ditangkap A, B, C seperti itu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, cukup kita hitung waktu dari A ke B, kemudian dikali 2. Karena proses perlambatan dan kecepatan sama. Perlambatannya dengan G di sini, kemudian percepatannya juga dengan G. Artinya, waktu ke atas dan waktu sampai ke bawah dengan jarak yang sama, maka waktu yang dibutuhkan juga sama. Seperti itu. Maka tinggal kita menggunakan rumus paling sederhana, VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya 0.
Nah, ini jadi min kan, sama seperti kasusnya tadi, karena kita menghitung dari A ke B. VT-nya 0, 15, 9,8 kali T. T untuk mencapai titik maksimumnya. Kemudian lanjut, kita hitung T-nya, ketemunya 1,53 sekon. Dari mana? Dari 15 dibagi, mana tadi ini? Nah, 15 dibagi 9,8. Ketemunya 1,53. Ini untuk ke atas. Maka untuk sampai ditangkap kembali, tinggal kita kali 2 saja. Kita kali 2, ketemunya 3,06 sekon. Jadi dilempar dengan kecepatan 15 tanpa kita perhatikan berat bolanya, karena kita tidak berhubungan dengan itu. Karena kalau kinematika itu hanya ada posisi, kecepatan, dan percepatan tadi, ketambahan waktu. Sudah itu saja yang dibahas. Tidak ada yang lain, tidak ada gaya dorong, tidak ada berat, dan yang lainnya. Tidak ada. Maka ketemunya 3,06 sekon. Ini waktu yang dibutuhkan untuk bisa balik lagi ke tangan, ditangkap kembali, seperti itu. Oke, tugas selesai. Tugasnya ya, silahkan soal-soal di bawah dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Nah, ini dikumpulkannya Senin. Nanti diupload di Siakat. Ya, dikumpulkan batas waktunya hari Senin jam 23.59. Seperti itu. Jadi soal yang dikerjakan adalah nomor 10 sampai 12, berarti 10, 11, 12. Kemudian 21 sampai 28, berarti 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kemudian nomor 33 sampai 36, berarti 33, 34, 35, 36. Ada berapa soal itu? 10, 11, 12. Ada 3 itu. Kemudian 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ada 8. Berapa ya udah? 8 tambah 3, 11. 33, 34, 35, 36, 4, 15 soalnya. Berarti ada 15 soal. Ini pada dari buku Fisika. Fisik edisi ke-6 dari karangan atau ya karangan Douglas Charles C ya, saya lupa sudah C-nya itu apa. Jan Colley tahun 2005 halaman 39 sampai 40. Nanti kalian bisa unduh juga di Editat karena saya upload juga untuk bukunya. Nah, penting yang perlu diperhatikan ya. Tugas dikumpulkan melalui Editat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, Senin ya. Terakhir jam 23.59. 1. Kemudian jawaban ditulis tangan dengan tinta hitam. Oke, kalian ambil lembar, jawabannya ditulis dengan bolpen warna hitam. Pada pojok kiri atas ya, di lembar jawaban dituliskan identitas, terdiri dari NPM, nomor pokok mahasiswa, kemudian nama lengkap, mata kuliah, dan kelasnya di pojok kiri di atas. Kemudian dokumen file upload format PDF, harus PDF. Ya, berarti kalian foto atau kalian scan dengan HP-nya dalam format PDF, satu file saja dengan ukuran maksimal 5 MB. Format penamaan filenya, nah, ini ya, format penamaan filenya, jadi harus sesuai format. Kalau tidak sesuai format, tidak saya koreksi, saya anggap tidak mengumpulkan. Jadi di uploadnya itu tidak sembarang format .pdf, enggak, ada namanya. Jadi ini contohnya 4 digit terakhir NBI ya, dulu istilahnya NBI, kalau sekarang NPM. Kemudian nama mata kuliah, kelas, kategori, urutan. Kategorinya ini ada. Kategori tugas, evaluasi, IAS, ETS. Nah, ini tugas 1 ya, maka ini 1, 2, 3, fisika, ini fisika 2, berarti fisika 1 kalian, kelas A, kalau kelas A, T, tugas, kemudian 1, tugas ke 1, seperti itu. Nah, ini maknanya. Nomornya kelas fisika, mata kuliah fisika kelas A dengan tugas ke 1, seperti itu formatnya. .pdf. Nah, seperti itu. Habis.
Oke, nah ini untuk pertemuan video berikutnya ya. Selesaikan dulu tugasnya. Oke, sampai di sini materinya sudah saya sampaikan untuk minggu kedua. Silakan disimak, silakan diperhatikan, silakan dipahami. Kemudian kerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Saya tegaskan kembali, waktu pengumpulannya batas akhirnya adalah hari Senin. Sebelum perkuliahan minggu depan, berarti hari Senin, itu tanggal berapa itu saya lupa. Intinya di minggu ketiga lah, hari Senin di minggu ketiga. Karena ini materi khusus minggu kedua. Di hari Senin minggu ketiga jam 23.59 seperti itu. Oke. Saya akhiri, semoga bisa membantu pemahaman adik-adik mahasiswa dalam memahami ilmu fisika. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.